soal apakah Polri itu bisa diletakkan sebagai counterpart atau di bawah kementerian bahkan, itu memang kami dari Komisi Reformasi itu tidak mengusulkan. Artinya Komisi Reformasi berdebat lama, masyarakat juga menyampaikan masukan, lalu didiskusikan. Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis, satu itu produk reformasi dulu yang didiskusikan biar kita tidak bolak-balik lagi. Yang kedua secara politis lebih aman. Kalau kita akan dibawa kementerian, biasanya menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita itu kan diduduki oleh orang-orang partai. Sehingga nanti malah dipolitisir lagi, lebih baik ke Presiden aja gitu langsung. Memang Presiden bertanya, kan tidak harus langsung diterima. Itulah terjadi diskusi. Kalau tesanya begitu, antitesanya begini, gimana diskusi akhirnya oke, ini benar gitu. Kemudian masa jabatan rangkap ya. Nah, jabatan rangkap di mana polisi tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil juga disepakati untuk diatur lebih lanjut secara limitatif di mana saja boleh. Terus dasar pengaturannya apa? Dasar pengaturannya alternatif utamanya ke undang-undang karena itu menyangkut keperluan ASN ya. Oleh sebab itu yang mengatur seharusnya undang-undang aparatur sipil negara. Bukan Polri sendiri yang mengatur. Meskipun di dalam undang-undang ASN yang ada itu dikatakan itu boleh sepanjang diatur di undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Nah, undang-undang TNI itu sudah ngatur, yang Polri belum. Nah, ini sudah alternatifnya, pokoknya itu nanti harus ada limitatif. Apakah bentuknya PP atau undang-undang? Kalau undang-undang itu di mana itu nanti sedang diolah oleh Pak Yusril dan Menkumham. Oke? Ada lagi? Mana? Siapa tadi? Yuk, dari CNN. Safik. Kan ini kan hasilnya sudah jadi gitu kan, hasil apa dari Komite Reformasi. Nah, selanjutnya akan seperti apa gitu Prof? Apakah timnya akan hanya berhenti di sini atau juga berfungsi untuk memastikan tadi yang apa saran-saran atau evaluasi yang harus dilakukan Polri ini sampai berjalan dulu baru dibubarkan atau seperti apa kayak gitu? Tanggung jawabnya seperti apa? Begini, kalau komisi ini kan sifatnya ad hoc ya. Ad hoc itu artinya mengerjakan hal tertentu sampai waktu yang ditentukan. Hal tertentunya soal reformasi Polri, waktunya kan semula ditentukan 3 bulan. Kami udah selesai, udah lapor. Pada dasarnya tidak ada kerjaan lain, apalagi sudah 3.000 halaman gitu. Udah selesai sebab itu, kemarin kita juga ya kita selesai. Tapi Presiden asik juga, kok sudah mau selesai katanya, nanti pertemuan lagi ya, kita atur lagi, banyak diskusi menarik gitu. Tapi intinya udah selesai kami. Entah nanti apa lagi, kalau bertemu Presiden apalagi yang harus di follow up dari ini, apakah perlu kami atau sebagian dari kami atau apa untuk menggarap lebih lanjut dan bagaimana mengendalikannya, itu mungkin pada diskusi berikutnya. Tapi kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu udah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi lagi, kata Presiden, itu penting diatur kayak gini, yang nanti Setnek akan mengatur diskusi kita. Tapi kalau intinya sudah ada semua. Berarti penegasan aja, berarti memang selanjutnya itu tugasnya hanya berada di Polri gitu ya, bagaimana terkait masukan-masukan yang bukan di Polri, di istana. Okay. Di istana Polri itu diberi tugas yang segi-segi internalnya itu Polri yang membuat itu produk instrumen dalam bentuk peraturan-peraturan itu kan. Nah itu nanti Polri yang buat Perkap, Perpol dan sebagainya itu Polri. Yang lain-lain nanti kan istana. Pengendaliannya nanti di istana. Kan ada asisten presiden di bidang reformasi Polri. Kan itu melekat di situ. Nah itu tentu dengan sendirinya. Jadi tidak dilepas begitu aja gitu. Gitu? Oke. Cukup, Mbak. Dari mana, Mbak? Kompas TV. Pak Mahfud, selamat siang. Saya Okta dari Kompas TV. Pak, tadi kan juga sudah disampaikan soal
peran Kompolnas yang diperkuat dan juga kewenangannya juga bisa dikatakan lebih luas. Nah, jaminan bebas intervensinya nanti seperti apa sih Pak? Apakah juga sudah diatur atau seperti apa? Terima kasih. Jadi Kompolnas itu dengan posisi yang diusulkan ini harus merevisi undang-undang Polri. Jadi undang-undang Polri pasal, saya tidak tahu pasalnya, lupa. Nanti pokoknya buka aja sendiri. Kompolnas itu diatur dalam pasal itu nanti akan direvisi sehingga Kompolnas akan dinyatakan adalah lembaga, kalimat saya, nanti kalimat undang-undangnya terserah, lembaga independen yang menjadi pengawas internal Polri, pengawas eksternal Polri, ya, yang dibiayai oleh APBN. Karena ini kan orang, wah kalau dibiayai Polri sendiri nanti dibawa lagi gitu. Pada waktu itu ada eksplisit teman-teman tulis bahwa ini dibiayai sendiri dengan APBN gitu. Jadi dia nanti kalau Polri sekarang tidak di bawah kementerian, ada counterpartnya dong, namanya Kompolnas. Nah itu tadi yang dijelaskan Pak Dufir, ini akan menjadi lebih kuat, punya wewenang memeriksa kalau ada hal luar biasa. Kemudian masyarakat langsung madu Kompolnas, tidak bisa hanya melalui jalur-jalur internal yang kadang-kala agak lamban dan mungkin dicurigai silent blue code tadi, bisa langsung Kompolnas. Tentu koordinasi dengan Mabes, di mana keputusannya itu bersifat eksekutorial. Artinya kalau Pak Kompolnas bilang begini, ke Polri begini. Kalau terpaksa putusan sanksinya juga harus dibawakan melalui Kompolnas, itu juga diatur mekanismenya gitu. Dan keputusannya menjadi lebih kuat. Gitu ya. Jadi itu nanti Kompolnas itu hanya mencabut satu pasal di undang-undang lalu diubah, bukan dicabut, direvisi bahwa sekarang kedudukannya seperti ini. Bukan hanya sekedar pembantu untuk merumuskan kebijakan. Gitu. Gitu ya. Ada lagi? Satu lagi. Selamat siang Pak, saya Arya dari Harian Kompas.